apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Diduga akibat kompor gas meledak, 5 bangunan di Samarinda ludes terbakar. Hendak menuju ke lokasi kebakaran, 3 relawan meninggal usai mobil yang ditumpangi terlibat kecelakaan. Hasil rekapitulasi Pilkada Kutai Kartanegara, pasangan nomor urut 1 Edi Rendi mendominasi perolehan suara dengan 68%. Kebakaran terjadi di lokasi padat penduduk di Jalan Kurnia Makmur RT 15 Loajanan Ilir Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya lantaran bangunan kebanyakan terbuat dari kayu. Petugas pemadam berupaya memadamkan api hingga harus membongkar pintu teralis dengan menggunakan alat pemotong besi di salah satu ruko yang terbakar. Warga dan petugas berjibaku mengevakuasi sejumlah tabung gas yang berada di dalam ruko untuk menghindari terjadinya ledakan, serta menyelamatkan barang-barang yang tak sempat dilalap api. Menurut saksi mata, api berasal dari bagian dapur rumah penjual figura dan sempat mendengar suara ledakan. Masih buka toko. Oh, masih jaga toko Bang ya? Iya. Di belakang itu bangunan apa Bang? Nah, kayaknya kayu juga. Kayu ya, bangsalan atau rumah? Rumah kayaknya. Rumah ya. Pokoknya api dari sebelah, bukan dari belakang. Oh, dari sebelah? Iya, sebelah. Jadi abang tahu api dari mana tuh Bang? Ya karena kalau ke dapur kan, dapur kami kan berdekatan, jadi masuk. Ada berapa rumah di sebelah ini? Sebelah ada 3 sih ke sana. 3 rumah ya? Ya agak padat, 2 nih yang padat. Oh, oke. Dempet. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan setelah 3 posko disdamkar dan dibantu relawan diturunkan. Data sementara terdapat 5 bangunan terdiri dari 1 tempat usaha dan 4 rumah tunggal. Menurut keterangan petugas Dinas Pemadam Kebakaran, kebakaran diduga akibat ledakan kompor gas saat memasak. Kebakaran, informasi dari Puskom sekitar jam 23.20. Penanganan kami 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit ya. Usaha kaligrafi. Informasikan dari bagian dapur. Orang lebih mungkin kompor, tapi mungkin akan kita selidiki lagi lebih dalam. Ada orangnya di dalam? Ada penghuninya? Ada. Berapa posko yang dilibatkan? 3 posko, dibantu dengan teman-teman dari relawan dan dari damkar Kukar. Tak ada korban jiwa saat peristiwa terjadi. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari tahu penyebab kebakaran. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Peristiwa kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Selasa dini hari. Warga yang kebetulan melintas menyaksikan beberapa relawan kebakaran yang berada di mobil pickup terlempar dan terkapar di jalan. Melihat hal itu, warga pun meminta pertolongan. Lewat udah kelempar semua sih. Saya pas lewat nggak berani lewat karena posisi kan yang kecelakaan itu sudah udah kelempar ke sini, tapi saya nunggu orang lain karena posisi kan saya nggak ngerti tentang untuk orang kecelakaan kan. Takutnya saya ngangkat, takut ada yang patah. Saya biarin, saya stop, saya bertiga sama teman saya. Yang luka parah, yang gendut,
tadi sama yang udah di sini, satu gendutnya sobek di sini. Karena saya lihat nadinya kata Bu dokter tadi kan udah nggak ada. Saya bilang, Bu jangan Bu, orang masih badan besar itu kan agak susah kan Pak. Saya paksa akhirnya ada. Oh ada ya? Ada, langsung kita diangkut tadi itu. Menerima informasi, petugas damkar dan relawan bergegas mendatangi lokasi kejadian. Dari peristiwa ini 3 relawan meninggal dunia, sementara 3 orang lagi dalam perawatan rumah sakit. Diduga peristiwa ini akibat pengemudi pikap kaget dan menghindari kucing yang ada di tengah jalan. Kita mendapat informasi sekitar pukul 23.20 bersamaan dengan informasi kebakaran yang ada di Harapan Baru. Nah, posisi teman-teman relawan, khususnya teman-teman GMS, itu berangkat dari Jalan PM Nur ke Mandriamukti untuk menuju lokasi kebakaran. Di Jalan AWS, menurut informasi dari driver, itu menghindari kucing. Kemudian mencoba untuk agar tidak terdapat, sehingga posisi mobil oleng. Dan ini sempat menabrak sekitar 3 pohon yang ada di bahu kiri jalan. Setelah itu juga teman-teman yang posisi berada di belakang ada 4 orang ini rata-rata terlempar dari bak mobil. Kami dapat informasi tadi dari Puskom bahwa ada terjadi kecelakaan di Jalan Wapsarani. Ternyata rekan-rekan kami di relawan GMS yang mendapat kecelakaan, mereka menuju penanganan kebakaran yang ada di Jalan Harapan Baru ya, Harapan Baru. Dan kami juga dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Samarinda turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya rekan kami dari GSM, relawan GSM yang meninggal dunia dalam musibah. Peristiwa ini menjadi duka terdalam bagi para pejuang relawan kebakaran Kota Samarinda. Ratusan relawan berkumpul di rumah sakit untuk berbela sungkawa. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perakiraan cuaca di Kaltim khususnya di Balikpapan saat ini memasuki musim penghujan dengan curah hujan 50 ml hingga 100 ml air per detiknya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Balikpapan Kukuh Ribudianto Selasa pagi. Kukuh menyebut curah hujan yang tinggi di Kaltim selain dipengaruhi oleh badai La Nina, sebagian wilayah memang sudah memiliki curah hujan tinggi. Dengan tingginya curah hujan di Kaltim dan Balikpapan khususnya, BMKG menghimbau kepada warga yang bertempat tinggal di daerah rawan banjir dan pesisir untuk lebih waspada di musim penghujan ini. Potensi kedepannya seperti apa? Dipengaruhi musim sekarang ini dipengaruhi oleh La Nina sehingga curah hujan yang terjadi itu lebih tinggi dari kondisi normalnya. Jadi di Kaltim ini ada bervariasi ya. Jadi ada yang dipengaruhi La Nina, ada juga yang sifatnya normal. Nah, tentu perlu diingat bahwa Kaltim itu sendiri dalam sepanjang tahunnya selalu diwarnai oleh hujan ya. Di kemarau pun ada curah hujan maksimum bisa sampai 50-100 mili dalam musim kemarau. Apalagi pada saat musim hujan tentu dipengaruhi oleh La Nina itu potensi hujannya itu kita perakirakan di beberapa wilayah terutama di wilayah pesisir itu di atas normal. Artinya curah hujannya di musim penghujan ini lebih tinggi dari kondisi normal. Ya, untuk daerah wilayah banjir, rawan banjir, langganan banjir lah ya, itu harus tetap kita waspadai di wilayah. Musim penghujan ini diperkirakan terjadi mulai bulan November 2024 hingga Januari 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.